Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palopo, program studi manajemen kelompok 2 semester 5. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu Bapak Sukri SEMM. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan 5 anggota kelompok yang masing-masing berkontribusi secara aktif dalam penyelesaian tugas kali ini. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nurul Islamia dengan NIM 2211261, Wulandari dengan NIM 2211271, Putri Handayani dengan NIM 2211270, Aninda Afrilia dengan NIM 2211265, dan Pratiwi NIM 2211268. Dengan judul materi merumuskan tren baru di bidang strategi. Apa sih itu manajemen strategi? Jadi, manajemen strategi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan yang diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Nah, ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Dengan menetapkan visi dan misi yang jelas, manajemen strategi dapat membantu organisasi merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang efektif, serta dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal. Melalui pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, manajemen strategi dapat memastikan bahwa organisasi beradaptasi dengan perubahan pasar dan tetap kompetitif dalam menghadapi tantangan yang ada. Ada beberapa tren baru di bidang strategi yang sedang berkembang, yaitu yang pertama, strategi digital. Dengan terus berkembangnya teknologi digital, perusahaan harus memperhatikan strategi digital yang terintegrasi dalam perencanaan bisnis mereka. Hal ini dapat meliputi penggunaan analitik, platform online, dan teknologi canggih lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Yang kedua, strategi berbasis AI. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI semakin menjadi bagian penting dalam pengembangan strategi bisnis. Perusahaan dapat menggunakan AI untuk mengoptimalkan proses internal, meningkatkan keputusan strategis, dan menciptakan produk dan layanan yang lebih inovatif. Yang ketiga itu strategi berkelanjutan. Strategi berkelanjutan telah menjadi fokus utama bagi banyak perusahaan, baik dari segi lingkungan maupun sosial. Strategi berkelanjutan meliputi upaya untuk mengurangi dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan, serta dapat berinvestasi dalam prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan nilai jangka panjang. Yang keempat itu strategi adaptif. Dalam dunia bisnis yang terus berubah dengan cepat, strategi adaptif menjadi semakin penting. Nah, dalam perusahaan perlu mampu merespon perubahan pasar dan lingkungan bisnis dengan cepat, serta menjadi lebih fleksibel dalam mengubah strategi mereka sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima atau yang terakhir itu strategi yang berpusat pada pelanggan. Nah, pelanggan menjadi fokus utama dalam pengembangan strategi bisnis, dan perusahaan harus dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan yang baik. Contoh strategi dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Yang pertama, strategi peningkatan penjualan. Di antaranya itu dapat menawarkan diskon atau promo khusus untuk produk tertentu, menggunakan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar, menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan ramah. Contoh strategi yang kedua itu seperti pengembangan produk, di antaranya melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selanjutnya mengadakan focus group atau diskusi untuk mendapatkan umpan balik langsung dari konsumen. Melakukan inovasi produk dengan menambah fitur atau kualitas yang lebih baik. Contoh yang ketiga itu seperti strategi pengembangan karyawan.
Di antaranya memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan secara berkala, melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mendorong karyawan dalam mencapai target yang ditetapkan, menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi rakyat untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas. Contoh yang keempat itu seperti strategi pengurangan biaya. Di antaranya itu menganalisis pengeluaran perusahaan dan mencari cara untuk mengurangi biaya operasional, merancang program efisiensi energi untuk mengurangi biaya listrik dan air, menyusun rencana pengadaan yang efisien untuk mengurangi biaya pembelian bahan, dan contoh yang terakhir itu seperti strategi pemasaran, mengembangkan citra merek yang kuat dan konsisten melalui kampanye pemasaran yang kreatif, membangun hubungan dengan influencer atau mitra strategi untuk memperluas jangkauan pasar. Mengapa tren itu penting? Tren merupakan dokumentasi kemajuan dan eksperimen, memungkinkan kita terhubung dengan orang lain di momen ini. Tren penting dikarenakan 1. Tren dapat menjadi alat untuk inovasi dan pertumbuhan. Kedua, tren dapat membantu kita terhubung dengan orang-orang lain. Ketiga, tren dapat menjadi indikasi perubahan dan perkembangan di pasar. Yang keempat, tren dapat membantu bisnis untuk tetap relevan dan di mata konsumen. 5. Tren dapat membantu bisnis untuk lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar. 6. Tren dapat membantu kita dan bisnis untuk memperkirakan permintaan pasar secara lebih akurat. Yang ketujuh, tren dapat membantu bisnis untuk tetap unggul dalam persaingan. Tujuan manajemen strategi langkah pertama adalah memanfaatkan kompetensi dasar. Perusahaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan sendiri dengan sangat baik dibanding dengan perusahaan lainnya. Kompetensi dasar merupakan keunggulan bersaing karena perusahaan memiliki keadilan yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Kompetensi dasar bisa berupa keunggulan di bidang penelitian dan pengembangan, ahli di bidang teknologi, kompetensi proses maupun layanan, pelanggan yang unggul, keunggulan dalam hal biaya, dasar pasar, teknologi, atau keahlian manajemen. B. Membangun sinergi ketika bagian-bagian perusahaan berinteraksi untuk menghasilkan dampak bersama yang lebih besar daripada jumlah semua bagian yang bertindak sendiri-sendiri. Sinergi dapat terbangun. Perusahaan dapat memiliki keunggulan dalam hal biaya, daya pasar, teknologi, atau keahlian manajemen. Jika dikelola dengan baik, sinergi dapat memberikan nilai tambah bagi sumber daya yang ada, sehingga meningkatkan keuntungan. Sinergi juga dapat dibangun melalui hubungan baik antar perusahaan. Yang ketiga atau C, memberikan nilai kepada pelanggan merupakan inti dari strategi. Nilai dapat didefinisikan sebagai gabungan keuntungan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Pun langkah-langkah untuk merumuskan tren baru di bidang strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu analisis pasar dan kompetitor. Melakukan analisis mendalam terhadap pasar dan pesaing untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada di industri tersebut. Yang kedua,
mengidentifikasi tren yang sedang berlangsung, mendapati tren yang sedang berkembang di industri terkait, dan memahami bagaimana tren tersebut dapat mempengaruhi strategi perusahaan. Yang ketiga, berinovasi secara terus-menerus, melakukan inovasi dalam produk, layanan, dan proses perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar. Yang keempat, berkomunikasi dengan konsumen, melakukan survei dan mendengarkan umpan balik dari konsumen untuk memahami kebutuhan dan potensi mereka dan mengadaptasi strategi perusahaan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kelima, menjalankan riset pasar, melakukan riset pasar secara teratur untuk memahami tren konsumen, perilaku pembelian, dan potensi produk. Model manajemen strategi. Model manajemen strategi adalah metode yang melibatkan proses analisis faktor internal dan eksternal, serta melibatkan pemangku kepentingan utama. Model ini bertujuan untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Berikut adalah tahapan dalam model manajemen strategi. Yang pertama adalah pengamatan lingkungan. Yang kedua, perumusan strategi termaksud penerapan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Yang ketiga, implementasi strategi termasuk pengembangan program, anggaran, dan prosedur evaluasi dan pengendalian. Beberapa contoh model manajemen strategi yang sering digunakan. Yang pertama adalah model SWOT atau Strategic Weakness Opportunities Test. Model ini membantu organisasi untuk menganalisis faktor internal atau kekuatan dan kelemahan, dan eksternal peluang dan ancaman yang dapat memengaruhi kesuksesan strategi mereka. Yang kedua, model Balance Scorecard. Model ini membantu organisasi untuk mengukur kinerja mereka berdasarkan 4 perspektif yang berbeda, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Yang ketiga, model Fortes 5. Fortes model ini membantu organisasi untuk menganalisis mereka dan faktor-faktor lain dalam industri yang dapat memengaruhi persaingan dan profitabilitas. Yang keempat, model Ansoff Matrix. Model ini membantu organisasi untuk mengidentifikasikan pilihan strategi pertumbuhan yang dapat mereka ambil, seperti diversifikasi produk atau ekspansi pasar dengan menggunakan model manajemen strategi yang tepat antara perusahaan dan visi dalam strategi. Visi merupakan komponen strategis yang mendukung perumusan strategi perusahaan. Visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa depan. Sementara itu, perusahaan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk mengelola peluang dan ancaman yang ada di lingkungan eksternal. Hubungan antara visi dan perusahaan strategi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, visi merupakan pandangan ke depan atau tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dan yang kedua, perumusan strategi adalah kegiatan wirausaha yang didasarkan pada pengambilan keputusan strategi. Yang ketiga, visi dan misi merupakan komponen strategis yang mendukung perumusan strategi perusahaan. Dan yang keempat, ketidakadaan visi dan misi dapat membuat perusahaan tidak mampu melihat potensi masa depan dan cenderung berpikir jangka pendek. Dan yang kelima, perumusan strategi juga menekankan pada efektivitas, sedangkan implementasi strategi menekankan pada efisiensi. Contoh, hubungan antara perusahaan dan visi dalam strategi bisa dilihat dari perusahaan teknologi besar seperti Apple. Visi Apple adalah untuk membuat produk berkualitas tinggi yang memudahkan hidup orang, mengubah dunia, dan memenuhi kebutuhan konsumen.
Dari visi ini, Apple merumuskan strategi untuk menghasilkan produk inovatif dengan desain yang menarik. Analisis lingkungan bisnis internal dan eksternal. Bisnis eksternal merujuk pada semua faktor, elemen, dan kondisi yang berada di luar organisasi, tetapi mempengaruhi operasi, kinerja, dan strategi perusahaan. Ini mencakup lingkungan di mana perusahaan beroperasi dan dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap keberhasilan bisnis. Lingkungan eksternal merujuk pada semua faktor dan kondisi di luar sesuatu organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja, operasi, dan strategi perusahaan. Faktor-faktor ini berada di luar kendali perusahaan, namun penting untuk dianalisis agar perusahaan dapat beradaptasi dan merespon perubahan yang terjadi. Elemen-elemen lingkungan bisnis eksternal. Yang pertama itu ada ekonomi, yang kedua sosial dan budaya, yang ketiga politik dan hukum, yang keempat teknologi, yang kelima lingkungan alam, dan yang terakhir kompetensi. Lingkungan bisnis internal merujuk pada semua faktor dan kondisi yang berada di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi operasional kinerja dan budaya perusahaan. Lingkungan ini mencakup semua elemen yang dapat dikelola oleh perusahaan, termaksud sumber daya, struktur organisasi, dan proses bisnis. Sedangkan elemen-elemen lingkungan bisnis di internal yaitu 1. Sumber daya manusia seperti karyawan dan keterampilan yang dimiliki. Ini mencakup pengolahan tenaga kerja, pelatihan, dan pengamanan untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi karyawan. Dan yang kedua itu struktur organisasi. Tata cara organisasi diatur termaksud hierarki, pembagian tugas, dan saluran komunikasi. Struktur yang jelas membantu dalam pengambilan keputusan dan koordinasi. Dan yang ketiga itu budaya perusahaan, nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang membentuk lingkungan kerja. Dan yang ketiga itu proses operasional, cara perusahaan menjalankan aktivitas sehari-hari mulai dari produksi hingga pelayanan pelanggan. Dan yang keempat itu sistem keuangan, pengolahan sumber daya keuangan termaksud anggaran, laporan keuangan, dan analisis kerja keuangan. Strategi berdasarkan tren. Pengertian tren dalam konteks strategi. Strategi berdasarkan tren adalah strategi yang memanfaatkan analisis tren untuk mengidentifikasi pola dan memprediksi perilaku atau kinerja di masa mendatang. Strategi berdasarkan tren merupakan komponen penting dari perencanaan strategis dan strategi pemasaran. Strategi berdasarkan tren dapat membantu bisnis untuk menavigasi ketidakpastian pasar, memanfaatkan peluang potensial, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, mengembangkan produk atau layanan yang lebih relevan dan menarik, tetap unggul dalam persaingan. Manfaat strategi. Nah, berdasarkan tren, meningkatkan daya saing dengan mengikuti tren terbaru, perusahaan dapat menonjol di pasar, memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah dan mengungguli persaingan yang tidak fleksibel terhadap perubahan. Poin kedua yaitu inovasi produk dan layanan. Nah, strategi berdasarkan tren seringkali mendorong perusahaan untuk berinovasi baik dalam produk, proses maupun model bisnis. Tren teknologi misalnya dapat memunculkan produk baru atau cara baru dalam berinteraksi dengan pelanggan. Poin ketiga yaitu mengurangi risiko bisnis. Nah, menganalisis tren membantu perusahaan mengidentifikasi potensi risiko di masa depan dan mempersiapkan diri. Misalnya tren regulasi yang lebih ketat pada produk plastik dapat memberi peringatan awal bagi perusahaan untuk mengubah bahan baku produk mereka. Dan poin keempat itu ada efisiensi dan optimasi operasional. Nah, ini menyesuaikan strategi berdasarkan tren dapat meningkatkan efisien operasional. Tren otomasi misalnya dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan mempercepat proses produksi. Itu ada tantangan dalam menerapkan strategi berdasarkan tren. Nah, yang bagiannya itu yaitu identifikasi yang tepat, memilih tren yang tepat untuk diikuti bisa sulit, tidak semua tren relevan bagi setiap perusahaan, dan fokus pada tren yang salah bisa menyebabkan pemborosan sumber daya. Biaya dan sumber daya mengikuti tren seringkali membutuhkan investasi besar, baik dalam bentuk dana, waktu maupun tenaga kerja.
Perusahaan perlu memastikan bahwa tren yang diikuti dapat memberikan dampak yang sebanding dengan investasi yang dikeluarkan. Poin kedua yaitu adaptasi yang lambat. Nah, bagi beberapa perusahaan besar atau birokratis, adaptasi terhadap tren bisa menjadi tantangan karena perubahan harus melibatkan banyak pihak atau tingkatan. Bagian ketiga itu ada resiko tren sementara. Nah, tidak semua tren bertahan lama. Ada tren yang hanya bersifat sementara atau biasa disebut dengan fads, sehingga perusahaan harus berhati-hati dalam mengidentifikasi tren yang benar-benar berpotensi jangka panjang. Mengimplementasikan tren dalam strategi implementasi. Strategi adalah proses pengubahan rencana strategis menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan perusahaan. Analisis tren merupakan komponen penting dalam perencanaan strategis yang dapat membantu bisnis untuk memanfaatkan peluang dan menavigasi ketidakpastian pasar. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan strategis. Yang pertama itu ada mengidentifikasi tren yang relevan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tren yang benar-benar berdampak pada industri atau pasar tempat perusahaan beroperasi. Nah, analisis ini bisa dilakukan melalui metode analisis Pestel, yang artinya mengkaji faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal yang dapat memunculkan tren tertentu. Dan yang kedua itu ada evaluasi dampak dan potensi tren setelah tren teridentifikasi perusahaan. Perlu mengevaluasi seberapa besar dampak dan potensi dari tren tersebut terhadap bisnis. Faktor yang bisa dipertimbangkan adalah keuntungan kompetitif. Nah, apakah mengadopsi tren ini akan memberikan nilai tambahan yang dapat membedakan perusahaan dari pesaing. Dan poin ketiga itu ada menyesuaikan strategi bisnis. Implementasi tren itu harus disesuaikan dengan strategi bisnis perusahaan agar hasilnya optimal. Nah, cara yang bisa dilakukan yaitu dengan pengembangan produk layanan baru. Jika tren mengarah pada permintaan untuk produk atau layanan baru, perusahaan dapat berinovasi dengan menciptakan produk atau layanan yang relevan. Contohnya, jika ada tren yang menunjukkan permintaan untuk makan sehat, nah maka perusahaan makanan dapat menawarkan produk rendah kalori atau organik. Bagian keempat itu ada implementasi operasional. Setelah strategi disesuaikan dengan implementasi dari level operasional menjadi langkah selanjutnya. Pada tahapan ini, perusahaan perlu menyiapkan sumber daya dan infrastruktur yang mendukung penerapan strategi berbasis tren. Bagian kelima itu ada pengukuran dan evaluasi keberhasilan mengimplementasikan tren tanpa mengevaluasi hasil yang membuat strategi kurang efektif. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan metrik yang jelas untuk mengukur hasil dari implementasi tren tersebut. Jadi kesimpulan materi kami yaitu merumuskan tren baru dalam strategi bukan hanya mengikuti perubahan, tetapi juga menciptakan kesempatan baru. Dengan pemahaman yang mendalam dan penerapan yang tepat, perusahaan dapat berkembang dan berinovasi di tengah dinamika pasar.